Oke, shalom semuanya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi dong, shalom semuanya. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Kita percaya Bapak Ibu Saudara kita berkumpul pada pagi hari ini karena kita rindu akan hadirat Tuhan, kita rindu bersekutu dengan sesama jemaat Tuhan. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati kita pada hari ini, kita mau sama-sama datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam pujian penyembahan, mari saya untuk kita boleh berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa yang baik, kami percaya hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua berkat kasih karunia-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan, untuk kesetiaan Tuhan yang ada bagi setiap kami Tuhan. Kami mohon urapan Tuhan, curahan hadirat Tuhan hadir di tempat ini Tuhan, di tengah-tengah kami. Kami percaya kami pulang di tempat ini kami boleh membawa sesuatu. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji menyembah Tuhan lebih dahsyat lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Berikan dong kemuliaan bagi Tuhan kita. Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya bagiku. Kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Mari sama-sama katakan, Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan sebab Engkau yang bertahta Tuhan, yang bertahta dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Sebab Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang berserta dengan kami Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sama-sama katakan, come on. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Panggil Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Oh Immanuel, 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 Engkau besertaku.
Panggil Allah Immanuel. Immanuel, Engkau Allah beserta. Sekali lagi katakan Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Immanuel. mari Bapak Ibu saya dan bangkit berdiri semuanya. Angkat kedua tanganmu Kau kuatkan kami Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Kau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Siap memuji Tuhan lebih dahsyat lagi Bapak Ibu Saudara? Yang siap boleh dong sama-sama sorakan haleluya. Come on. Mari semuanya kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita, amin. Sebab Dia Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang dahsyat. Sama-sama sorakan kawan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Sebab Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Angkat kedua tanganmu kau. Serukan namanya, Yesus Tuhan. Amin. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Sebab Dia Allah yang luar biasa. Perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari lebih dahsyat lagi, lebih semangat lagi kawan. Kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita, amin. Kita puji Dia, kita sembah Dia. Come on. Sama-sama katakan dengan dahsyat. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, amin. Raja segala raja. Katakan dengan imanmu sama-sama, come on. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Sebab apa? Dia hidup dan berkuasa. Yes, amin. Angkat kedua tangan kau. Namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan kan namanya. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia Allah yang luar biasa, biasa, perkasa, mulia. Raja di atas segala nama. Musik memuji Tuhan kau. Semuanya bertepuk tangan bagi Tuhan. Semuanya bersorak bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus.
Mari sama-sama angkat dua tanganmu jemaat Tuhan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Kuasa tunduk dalam namanya, sebab Dia Allah yang luar biasa. Biasa kau perkasa mulia, Yesus nama di atas. Sekali lagi kita menyembah Tuhan, sama-sama katakan serukan. Serukan namanya, kau Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Allah yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Katakan Yesus nama, Yesus nama di atas segala. Yang terbaik katakan Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Thank you Jesus. Sama-sama berikan sorak kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Masih sanggup memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara semuanya? Yang siap boleh dong sama-sama sorakan. Haleluya. Come on. Thank you Jesus. Sebab dari kemuliaan sampai kemuliaan, Kau Allah yang tetap sama. Genap manusia menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Sebab Kau angkat kami Tuhan, Kau angkat kami dari kegelapan. Untuk nyatakan sungguh Kau Yesus yang terhebat. Mari angkat kedua tanganmu sama-sama katakan. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Sebab ini yang terbaik. Ini yang terbaik dan menjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersih. Mari terbang bersama Tuhan. Terbang semakin tinggi, nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan-Mu. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Come on. Lebih dahsyat lagi bagi Tuhan Allah kita. Sama-sama katakan, come on. Segenap manusia menyembah dan kemuliaan-Mu Bapa. Sebab Engkau angkat kami Tuhan dari kegelapan. Angkat kami Dari kegelapan. Amin. Untuk nyatakan sungguh Kau Yesus yang terhebat. Mari angkat kedua tanganmu. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik. Ini yang terbaik dan menjadi bagian hidupku. Cari kemuliaan
sampai kemuliaan. Engkau membawaku semakin. Mari nyatakan dengan imanmu. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Amin. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan-Mu. Sama-sama katakan, tiada satupun dapat menghalangi Engkau. Tiada satupun dapat menghalangi. Tiada satupun dapat menghalangi Engkau. Tiada satupun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik dan menjadi bagian hidupku dari kemuliaan sampai kemuliaan. Engkau membawaku semakin. Mari semuanya angkat kedua tangan bagi Tuhan. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan-Mu. Thank you Jesus. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tetap di dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa mungkin sekalipun kita dalam keadaan lemah, tapi apa yang Tuhan katakan Bapak Ibu Saudara dalam Alkitab, dalam 2 Korintus 12 dia katakan, cukuplah kasih setiaku bagimu sebab dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mau mengundang kita semua untuk boleh datang ke hadirat Tuhan. Kita serahkan semua khawatir kita serahkan semua ketakutan kita pada Tuhan. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku.
tempatku berlindung. Hanya Engkaulah tubuhku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku sedalamnya, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Mari saya untuk bangkit berdiri kembali Bapak Ibu Saudara. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Mari kita sembah Tuhan. Oh, sembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, ini hati kami Tuhan. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Kau selalu bersama. Mari jemaat Tuhan saja sama-sama katakan. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Ku tahu Engkau selalu bersama. Sedalamnya, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, kasih-Mu, kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Saya undang Pastor Lucky untuk boleh maju ke depan. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, ini hati kami Tuhan, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Sebab di dalam kesesakan maupun dalam kemenangan, Di dalam kemenangan kami tahu Engkau yang selalu bersama kami. Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Sekali katakan sama Tuhan. Oh, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sedalamnya hati kami Kau paling tahu Tuhan. Sekalipun mungkin orang-orang terdekat kami tidak tahu pergumulan kami, air mata kami, kesulitan kami, kepahitan kami, kepedihan kami.
Tapi kami punya satu pribadi yang selalu mengenal, mengerti. Dan bukan itu saja, yang selalu memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang baik. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang setia. Kau yang telah memulai karya yang begitu baik dalam hidup kami. Kami percaya Engkau juga yang akan menyempurnakan dan menyelesaikannya dalam hidup kami. Sekalipun mungkin kami seringkali nakal, seringkali kami gagal, seringkali kami jatuh. Tapi Engkau selalu menyediakan tangan-Mu bagi kami untuk kami boleh bangkit kembali. Terima kasih Bapak. Tiba saatnya kami akan dengar firman Tuhan. Berbicara bagi masing-masing kami Tuhan, urapi hamba-Mu dengan segala keterbatasan Tuhan. Dengan pengurapan Tuhan yang tidak terbatas. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan dan jemaat Tuhan yang mendengarkan sama-sama diurapi oleh Tuhan. Supaya kami boleh sama-sama diberkati, kami boleh sama-sama dipulihkan, kami boleh sama-sama dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Berkati tim praise and worship yang sudah melayani Tuhan di ibadah pertama ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur ya mengasihi Tuhan. Sama-sama katakan amin, haleluya. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih untuk tim praise and worship yang sudah melayani pujian dan penyembahan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Gimana kabarnya? Luar biasa ya, ada sukacita, amin. Ya minggu lalu saya tidak ibadah raya pertama dan kedua karena saya memimpin pemberkatan pernikahan Aaron dan Juan. Gak kerasa udah seminggu nikah mereka ya. Oke, haleluya. Hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Masih bicara tentang kasih karunia di dalam kelemahan. Dan ada kabar baik buat Bapak Ibu Saudara. Kabar baiknya adalah kelemahan kita tidak pernah membatasi kuasa Allah. Yang membatasi kuasa Allah adalah diri kita sendiri. Amin. Sama-sama baca judulnya, 2, 3. Kelemahan kita tidak membatasi apa? Tidak membatasi kuasa Allah untuk bekerja dalam hidup kita. Ya, mari kita lihat di dalam Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ya, kitab ini bicara tentang Mesias tapi saya akan lihat dari sudut pandang yang berbeda supaya kita mengerti rencana Tuhan. Yesaya 42 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Amin. Nah, saudara dikasih Tuhan, beberapa pelajar Alkitab atau ilmuwan Alkitab mengatakan bahwa hambaku di sini merujuk kepada Israel. Ya, benar ini bicara tentang Israel yang dipilih oleh Tuhan. Tapi secara khusus ayat ini juga bicara tentang Mesias, yaitu Yesus Kristus, di mana roh Allah ada padanya dan dia diurapi oleh Roh Kudus dan dia dipakai oleh Allah Bapa untuk membawa pengajaran firman Tuhan, keadilan bagi bangsa-bangsa. Nah, saudara dikasih Tuhan, kebanyakan orang akan mematahkan bulu yang lemah dan tidak berguna, tetapi dia tidak akan melakukannya. Tapi justru dia akan memakai setiap kelemahan-kelemahan itu menjadi tempat bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang ngerti katakan amin. Banyak orang merasa tidak layak atau terlalu lemah atau penuh kekurangan. Setiap kita punya kekurangan, amin. Setiap kita punya kelemahan. Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang gak alergi dengan kelemahan manusia. Saya ulangi lagi, kita punya Tuhan yang tidak alergi dengan kelemahan manusia. Justru dia pakai kelemahan-kelemahan kita untuk menyatakan bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Nah, saudara kasih Tuhan, beberapa pandangan keliru atau negatif tentang kelemahan. Ada yang mengatakan kelemahan itu dianggap aib. Mungkin punya sakit penyakit, latar belakang keluarga. Mungkin ada yang mengatakan, wah saya mah punya orang tua kawin cerai. Saya mah gak jelas juga bapaknya siapa. Kan itu kelemahan juga, latar belakang keluarga. Tapi firman Tuhan katakan Tuhan pakai orang-orang yang punya latar belakang buruk di keluarganya. Dipakai Tuhan luar biasa di dalam Alkitab. Amin. Kelemahan berarti kegagalan total.
Padahal itu bagian alami kita untuk kita bertumbuh dan berproses, saudara. Kelemahan membuat seseorang merasa tidak berharga. Wah, saya mah gak bisa ngasih apa-apa. Apalah saya. Saya mah cuma seorang ibu rumah tangga. Hello. Kalau gak ada ibu rumah tangga, bapakmu gak akan kuat, suamimu gak akan kuat. Ya, saya mah apa tuh? Nah, jangan ngomong gitu mulai hari ini. Amin. Bilang kanan kiri, jangan ngomong kayak gitu hari ini. Seringkali kita menganggap bahwa, wah, saya mah gak bisa memberikan kontribusi apapun, saya mah udah tua. Abraham dipanggil Tuhan usia berapa? Usia berapa? 75 tahun. 75 tahun tuh baru dipakai loh, baru dipanggil loh, mau dipilih loh. Nah, selalu dikasih Tuhan, orang-orang yang di dalam Alkitab mereka banyak juga di usia senja justru dipakai Tuhan. Yang ketika katakan amin. Amin, saudara. Jadi jangan merasa, oh saya mah udah tua, saya mah apa tuh, saya mah dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang susah, apa tuh. Jangan ngomong apa tuh, tapi kita punya Tuhan yang besar. Jangan fokus dengan kelemahanmu, amin. Lalu dikatakan apa? Kelemahan sama dengan kekalahan. Belum tanding aja udah merasa kalah, wah gue lawan nomor 5 dunia nih, pasti kalah nih. Saya suka nonton tenis Bapak Ibu Saudara. Dan I think tennis is the most my favorite sport gitu ya. Walaupun saya gak bisa main tenis. Ada sejarah yang lahir hari-hari ini saudara. Mungkin yang suka nonton tenis ya. Dua petenis, ini saudara sepupu, mereka mencetak sejarah ATP 1000 Shanghai. Dan mungkin juga sejarah tenis dunia. Valentin Vacherot itu bawa bendera Monaco, itu peringkat 204 dunia. 204 dunia. Di usia 30 belum bersinar tuh. 204 dunia. Mengalahkan Djokovic yang peringkat 5 dunia dan mantan petenis nomor 1 dunia di semifinal. Dia maju ke final. Rinderknecht, petenis yang masih saudara sepupu tapi bawa bendera Prancis itu peringkat 54 dunia. Mengalahkan Medvedev peringkat 18 dunia di semifinal dan mantan petenis nomor 1 dunia Medvedev. Dan yang menarik mereka ketemu di final, saudara sepupu nih ketemu di final. Dan menurut sejarah menyatakan, menurut ranking dunia, Vacherot itu yang peringkat 204 dunia merupakan satu-satunya petenis yang masuk ATP 1000 dengan ranking paling rendah. Cetak sejarah enggak? Coba kalau dia berpikir gini lawan Djokovic, mati deh gue, pasti gue kalah. Bisa menang enggak? Enggak bisa. Jadi kelemahan itu bukan sama dengan kekalahan, yang ngerti katakan amin. Kelemahan itu harus dihindari atau disembunyikan. Akhirnya banyak orang yang hidup dalam kepura-puraan. Banyak gak orang yang pura-pura kaya? Hanya. Pura-pura miskin? Kira-kira lebih banyak mana? Pura-pura kaya atau pura-pura miskin? Banyak orang yang suka flexing. Itu pura-pura kaya sebenarnya. Karena orang yang kaya beneran mah gak suka flexing. Ya apa ya? Ya apa ya? Untuk menutupi apa? Kekurangan. Kelemahan membuat seorang mengasihani diri sendiri. Contohnya apa? Di lampu merah banyak tuh orang yang mengasihi diri sendiri. Ngapain? Minta-minta. Orang Kristen boleh minta-minta? Orang Kristen boleh minta-minta? Firman Tuhan katakan apa? Orang benar tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Anak cucunya tidak pernah minta-minta. Jadi kelemahan itu bukan menjadi, senjata untuk kita mengasihani diri kita sendiri. Di sini banyak anak-anak yang statusnya anak yatim. Mohon jangan mengasihani diri sendiri. Saya anak yatim, kasihani aku. No, kita punya Bapak. Allah Bapa di surga itu menjadi Bapamu. Ya, maknya Melisa gak bisa ngomong yatim. Piatim piatu dia bilang gitu. Yatim piatu jadi piatim piatu. Nah kita lihat sama-sama saudara. Bagaimana kelemahan itu, kelemahan saudara dan saya itu tidak membatasi kuasa Allah. Yang pertama saya catat bahwa Allah memilih dan memegang hidup kita. Amin. Dia bukan hanya sekedar pilih loh, tapi dia pegang hidupmu. Dia pegang hidup saudara. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Ada kabar baik buat Bapak Ibu Saudara. Allah tidak pernah salah pilih. Amin. Amin saudara. Dia memilih bukan karena kekuatan.
Tetapi karena hati yang mau taat kepadanya, Tuhan pegang hidup kita, artinya ia menopang, menjaga, memberi arah. Dalam kelemahan tangan Tuhan yang kuatlah yang memampukan kita. Nah, soalku dikasih Tuhan, ayat ini luar biasa loh. Allah memilih kita, Allah pegang hidup kita. Kalau saya mau tanya ya, kalau orang pegang kita atau kita sama orang tua nih mau nyebrang nih, siapa yang pegang tangan anak saudara yang berusaha untuk memegang kita, menuntun kita, atau kita yang menuntun anak kita? Berarti anak kita yang lemah. Perhatikan baik-baik. Allah pegang hidup kita. Kenapa dia harus pegang hidup kita? Karena kita lemah. Tapi kalau dia pegang hidup kita akan melakukan perkara-perkara yang ajaib dan dahsyat dari Tuhan. Amin. Soalnya dikasih Tuhan, tergantung di tangan siapa dia pegang. Betul ya? Raket tenis kalau dipegang sama saya mah nggak jadi jutaan dolar. Om Romel suka main tenis sudah jadi jutaan dolar belum? Belum ya. Belum ya Om Romel ya. Di tangannya Roger Federer, Rafael Nadal itu udah jadi jutaan dolar loh. Miliaran bahkan. Bola basket di tangan anak 5 SD udah jadi berapa miliar belum? Belum. Di tangannya LeBron James. Wow. Kita punya Tuhan yang pegang hidup kita. Kita tuh dipegang oleh Tuhan. Dalam kelemahan tangan Tuhan yang memampukan kita. Ada satu ayat yang luar biasa saudara. 1 Korintus 1 ayat 27. Sama-sama kita baca ini yang TB-nya dulu ya. 2, 3. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah. Ada yang merasa bodoh? Boleh angkat tangan? Wih, pintar semua ya. Saya merasa bodoh lah biar dipilih Tuhan. Saya mau tanya lagi, siapa yang merasa bodoh? Boleh angkat tangan. Nah, siap-siap dipilih Tuhan. Karena yang merasa pintar gak akan dipilih Tuhan nih. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk apa? Memalukan orang-orang yang berhikmat. Amin. Dan apa yang lemah bagi dunia? Siapa yang merasa lemah? Boleh angkat tangan. Siapa yang merasa lemah? Oh banyak kurangnya, banyak kelemahannya. Dipilih Allah. Untuk memalukan apa yang kuat. Tapi saya tertegun dengan terjemahan bahasa Indonesia masa kini saudara. Pas saya baca, wow. Perhatikan, sebab memang itu fakta yang tidak bisa dibantah. Sebab memang Allah apa? Kurang keras apa? Sengaja. Luar biasa. Saya mau kasih tahu saudara, kasih karunia itu bicara tentang kesengajaan Allah memilih yang lemah. Wow. Sama-sama katakan wow. Wow. Berarti Allah memang sengaja pilih kita yang lemah. Come on bro. Come on sis. Aku memang sengaja pilih kamu. Kenapa harus aku Tuhan? Yang anehnya ya, kenapa yang anak-anak nakal dipilih jadi hamba Tuhan? Kenapa harus saya Tuhan? Bahkan istri saya bilang gitu. Dulu saya nakal banget loh, istri saya bilang gitu. Kevin baik loh. Kenapa Tuhan gak pilih Kevin aja yang baik, yang bager? Allah sengaja ternyata pilih saya. Right? Amin. Allah sengaja memilih kita yang bodoh, yang lemah, yang tidak kuat, yang sering kali gagal. Supaya orang-orang pandai menjadi malu. Malu kenapa? Loh kok dia bisa? Kok dia muncul? Gak nyangka aku. Iya, kalau kita bersama dengan Tuhan, banyak orang gak nyangka akan hidup kita. Wow, kok bisa dia ya? Kok bisa ya? Saudara tahu lagu Golden? K-pop Demon Hunter? Saya tuh bukan penggemar K-pop ya. Tapi gara-gara itu saya mulai suka K-pop. Penulis lagu Demon Hunter ini dari umur remaja latihan keras, latihan ngedance, latihan nyanyi. Tapi gak pernah dilirik sama K-pop agency. Gak pernah dilirik. Sampai dia latihan sampai usianya udah lewat 20 tahun udah gak bisa masuk K-pop. Usianya udah. Tahu alasannya kenapa? Dibilang kurang cantik, kurang menarik, kurang oke menurut dunia. Tapi waktunya
ketika dia latihan, ternyata yang namanya latihan itu proses tidak pernah mengkhianati hasil, betul nggak? Betul apa betul? Latihan, bikin lagu. Dia bikin satu lagu yang golden ini. Dan itu pecah, saudara, booming. Menjadi ranking 1 platinum. Terlama menurut sejarah musik. Gila nggak? Booming. Saya belum nonton sih filmnya. Jadi saya bilang kita nonton bareng-bareng yuk. Tidak terlihat oleh dunia. Tidak nampak. Tapi perhatikan baik-baik, apalagi kalau dia kenal Tuhan, lebih dahsyat lagi loh. Mungkin kita nampak tidak terlihat oleh dunia kita, dan bersyukurlah, saudara kalau dikasih Tuhan, mungkin ada orang-orang yang sepertinya kelompok orang-orang yang saya mah tidak terlihat, adapun tidak nyata, seperti tidak nyata loh hidup saya. Tapi firman Tuhan katakan sebab memang Allah sengaja, amin. Dan Allah memilih juga yang dianggap lemah oleh dunia ini supaya orang-orang yang gagah perkasa menjadi apa? Dia kan bukannya pendidikannya gak bagus-bagus amat, tapi kok bisa ya? Kok dia, padahal dia sering-sering sakit loh. Waktu kecilnya sering sakit loh, tapi kok dia bisa sukses loh? Ya Pak ya? Ya Pak ya? Karena apa? Allah sengaja pilih kita. Wow, saya bersyukur sama Tuhan karena Allah sengaja pilih yang lemah. Untuk menyatakan dunia bahwa yang lemah juga dipakai Tuhan. Saya mau tanya, kalau kita Tuhan hanya pilih yang pinter dan excellent, kita kepilih gak kira-kira? Saya mau tanya, kalau saudara nyanyi sama malaikat, nyanyi bagus mana? Mereka lah ya, malaikat lah ya. Tante Lucy aja jago kan, Lucifer maksudnya. Mazmur 73, tetapi aku tetap di dekatmu. Mau dekat Tuhan? Saudara mau dipegang oleh Tuhan tangannya? Gimana caranya? Dekat Tuhan. Amin. Hari-hari ini kayaknya sulit. Nah itu Caca tuh pegang dekat terus Sofriadi. Ya gak apa-apa. Tetapi aku tetap dekatmu. Amin. Engkau memegang tangan kananku. Haleluya. Haleluya. Ayat yang lain. Ayat ini kita baca sama-sama. 2, 3. Janganlah takut sebab apa saudara? Aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan apa? Tangan kananku yang membawa kemenangan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara jangan menolak panggilan Tuhan hanya karena merasa tidak mampu. Allah tidak mencari kesempurnaan, Ia mencari ketaatan. Amin. Tuhan mencari orang yang mau bukan sekedar mampu. Setuju? Tapi saya mau kasih tahu banyak orang yang mau dipakai Tuhan tapi sedikit yang mau diproses Tuhan. Makanya dipakai Tuhan dan diproses Tuhan harus berjalan bersamaan. Namun demikian Tuhan juga rindu untuk memproses setiap kita agar hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Yang kedua saudara, bagaimana kita melihat bahwa kelemahan kita itu tidak pernah membatasi kuasa Allah. Karena kita punya Roh Kudus. Allah menaruh rohnya. Aku telah menaruh rohku ke atasnya. Kelemahan manusia tidak membatasi kuasa Allah karena roh Allah memberi kuasa ilahi. Alkitab mengatakan tetapi kamu akan menerima kuasa dunamis kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Memberi kuasa ilahi dan memampukannya. Hamba Tuhan di sini berbicara juga tentang Yesus, namun prinsipnya berlaku juga buat saudara dan saya yang dipanggil Tuhan. Setiap kita yang percaya kepada kita pun adalah hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam tangannya saudara. Saya mau katakan kelemahan kita itu tidak pernah membatasi kuasa Allah. Karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Saudara kan kasih Tuhan, saudara pernah nonton film kungfu Cina gitu enggak? Kalau guru nih nurunin ilmu ke muridnya pasti apa? Dikurangi 1 jurus ya. Betul ya? Supaya apa? Supaya gak bisa ngelawan gurunya. Bener gak? Supaya gak bisa ngebelot. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara. Yesus kan diurapi Roh Kudus. Yesus disertai Roh Kudus. Kita juga disertai Roh Kudus. Gak ada 1 jurus tuh yang dikurangin.
Alkitab mengatakan seorang murid tidak akan lebih dari gurunya. Kalau Yesus dipakai Tuhan, disertai oleh Roh Kudus, kita pun disertai. Bahkan firman Tuhan katakan apa? Kita akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar, kata firman. Yesus sendiri bilang, yang jauh dari apa yang pernah aku lakukan, kata Tuhan. Karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Alkitab mengatakan Sakaria pasal 4 ayat 6, maka berbicaralah ia katanya, saudara, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan, bukan kekuatan, melainkan dengan Rohku. Oleh siapa? Oleh Roh Tuhan, dikatakan firman Tuhan semesta alam. Amin. Therefore he told me this signify the word of the Lord to Zerubbabel, not by strength and not by power, but my spirit, says the Lord. Bukan karena kuat kita, bukan karena hebatnya kita, tetapi karena Roh Tuhan. Karena ada Roh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, ada Roh Kudus dalam hidup kita. Kita memang lemah, tapi ada Roh Kudus dalam hidup kita. Itu yang jadi dinamit dalam hidup kita. Itu yang memberi power dalam hidup kita. Itu yang jadi engine, jadi mesin dalam hidup kita. That's why mari kita minta pengurapan Tuhan setiap hari. Mari kita bergantung kepada Roh Kudus. Setiap hari mari kita bergantung kepada Roh Kudus. Tanpa Dia kita hanya melihat kelemahan, saudara. Tapi bersama dengan Tuhan kita akan melihat kemungkinan-kemungkinan yang ada di depan kita. Jadi jangan lagi bilang, gak mungkin aku mah bisa. Saya mah apa tuh? Ada Roh Kudus dalam hidup kita. Roh yang dahsyat itu ada dalam hidup kita. Bahkan dikatakan Dia tinggal di dalam hidup kita, amin. Mari kita minta pengurapan Tuhan setiap waktu, setiap saat. Perhatikan, sebab tanpa Roh Kudus kita hanya melihat kelemahan. Betul apa betul? Tetapi dengan Dia, dengan Roh Kudus kita melihat segala kemungkinan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang ketiga saudara, kelemahan kita itu tidak membatasi kuasa Allah. Karena apa? Karena Allah menggunakan kelemahan untuk menyatakan kasih dan kelembutannya. Ya, ayat ini mungkin sering kita dengar nih. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Ini juga dikutip di dalam Matius pasal 12 ayat yang ke-20. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Sampai ia menjadi hukum itu menang. Lalu kasih Tuhan, kata buluh yang patah itu bicara tentang orang yang hampir putus asa. Pernah hampir putus asa? Pernah hampir putus asa? Sumbu yang pudar itu orang yang kehilangan yang semangat. Ada di hari-hari ini yang saudara kehilangan semangat? Hidup segan, mati pun tak mau katanya gitu. Kayaknya, aduh, kieu-kieu teuing hidup tehnya. Buluh yang patah itu bicara, buluh yang patah itu artinya orang yang hampir putus asa atau bahkan putus asa. Tapi Tuhan tidak pernah menghancurkan yang lemah, justru memulihkan yang hampir putus asa. Amin. Coba saudara baca di dalam kisah-kisah di dalam Alkitab, orang-orang yang hampir putus asa, Tuhan pakai mereka. Saudara kalau baca kisah Yefta, saudara pernah baca kisah Yefta? Siapa Yefta itu? Ya, dia punya keluarga, papa mamanya dari garis keturunannya aja nggak baik. Jadi papanya nikah lagi dan ternyata istrinya, mamanya Yefta itu seorang perempuan, kalau salah seorang perempuan Sundal kalau nggak salah. Betul ya? Apa yang bisa dibanggain gitu loh. Bahkan Yefta itu pernah kumpul dengan kelompok-kelompok perampok. Karena tidak diterima di keluarganya, dia akan cari, biasanya gitu kan, kalau nggak diterima di keluarga nih, dia keluar dari rumah, dia akan cari komunitas yang bisa terima dia. Siapa yang terima dia? Kelompok perampok ini. Dan saya pastikan perampok ini pun keluarganya adalah keluarga yang berantakan.
Tapi firman Tuhan katakan Tuhan pakai Yefta untuk menyelamatkan bangsa Israel. Wow. Secara logika dia itu bulu yang patah. Sumbu yang pudar yang kayaknya aduh gak masuk hitungan deh. Gak masuk hitungan deh. Kemarin istri saya khotbah di KW bahas tentang Rut. Siapa Rut? Wanita Moab, betul ya? Alkitab mengatakan keturunan Moab dan Amon tidak boleh masuk bait Allah. Tapi perhatikan, Rut ini seorang Moab tapi dia punya kesetiaan yang luar biasa. Di tengah-tengah Naomi putus asa, suaminya mati, kedua anaknya mati, betul ya? Tapi Rut bilang apa? Aku tidak akan pergi kemanapun, Allahmu Allahku, bangsamu bangsaku, punya iman yang luar biasa. Dan saya percaya sejak peristiwa Rut inilah orang Moab bisa masuk dalam bait Allah. Dan luar biasanya masuk dalam silsilah Tuhan Yesus. Siapa Rahab? Perempuan Sunda. Tapi tahukah saudara Rahab itu menikah dengan Salmon? Siapa Salmon? Bukan ikan salmon. Salah satu dari seorang pengintai, betul ya? Dan melalui Rahab dan Salmon inilah menghasilkan siapa keturunan namanya? Boas. Dari Boas muncullah Isai. Dari Isai muncullah, tahu perhatikan, kalau boleh pilih ya, kan Tuhan Yesus bisa pilih siapapun dong. Garis keturunan di atasnya dong. Tapi kok dia pilih yang begituan? Itu untuk menunjukkan kasih karunia-Nya. Ini digenapi dalam hidup kita. Digenapi melalui Yesus. Bulu yang patah, orang yang hampir putus asa, orang yang kehilangan semangatnya, tidak pernah dipadamkan oleh Tuhan. Jadi jangan pernah merasa aku berada di titik terendah dalam hidupku, jangan lama-lama. Berulang kali saya katakan Yesus sudah pernah berada di titik terendah dalam kehidupan manusia. Salib itu titik terendah loh. Mengalami maut, terpisah oleh Bapaknya itu titik terendah dalam kehidupannya. Bahkan dalam semua kehidupan umat manusia. Supaya apa? Ini digenapi. Bulu yang patah, orang yang hampir putus asa. Tuhan pakai. Saudara dan saya, Tuhan pakai. Amin saudara. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ada yang lagi patah hati? Nah, momen Tuhan dekat sama kamu. Karena kalau lagi jatuh cinta mah dekatnya sama pacar terus kan. Bahkan lupa doa tuh kayaknya. Orang yang lagi jatuh cinta ya, pacarnya minta tolong dianterin ya, 50 km juga dianterin. Mamanya bilang, Dek tolong ke warung dong, aduh capek. Ke warung padahal cuma 50 meter. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini mengatakan, Tuhan dekat pada orang yang berkecil hati. Ia menyelamatkan orang yang patah semangat. Pernah patah semangat? Pernah kehilangan semangat? Ya. Yesaya 57 mengatakan, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi. Ya, Allah kita tuh Allah yang transenden. Ya. Dan di tempat kudus, tetapi juga bersama orang-orang yang remuk dan rendah hati. Allah bukan sekedar Allah yang transenden, tapi juga Allah yang imanen, mau tinggal dalam hidup kita. Untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati. Dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Di dalam Amsal pasal 18 ayat 14 sama-sama kita baca 2-3. Orang yang bersemangat, apa saudara? Dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Terjemahan firman Allah hidup. Semangat seseorang dapat meringankan penderitaan. Amin. Tetapi apabila semangat sudah patah, apalagi yang masih dapat diharapkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan patah semangat. Bilang kanan kirimu, jangan patah semangat. Ya, yang udah gak punya suami, yang sesama janda jangan bilang, iya susah hidup kita ya, ditinggal ya. Jangan, tetap semangat. Walaupun kita gak punya suami, tapi kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita.
Anak-anak yang gak punya bapak lagi, jangan bilang, iya ya kita gak punya bapak ya. Jangan patah semangat. Kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Karena Alkitab mengatakan orang yang bersemangat apa? Dapat menanggung penderitaannya. Amin. Satu hal yang saya belajar dari Mami itu orangnya semangat. Semangat. Cici saya kayak bilang gini, Mami itu kayak kelinci energizer ya. Kayak gak ada habis gitu energi. Tapi memang saya perlu belajar semangat. Semangat. Ya. Rafa itu kan gara-gara sekolah pagi tuh agak malas gitu ya. Kadang tuh, aduh sekolah tuh pagi banget gitu ya. Jam 6.45 gitu kan. Saya bilang, yang buat saya semangat, kasih semangat ke dia gini. Rafa, kamu masih mending loh. Teman kamu itu rumahnya di Cikembar. Sekolah di BPK. Teman kamu jam 5:30 itu udah jalan. Oh gitu? Iya, makanya kamu harus semangat. Kamu masih bisa bangun dia bangun jam berapa ya? Jam 5.45 lah. Semangat, ada yang teman kamu bangun 4:30. Oh gitu? Oh iya ya, saya bangun jam 5 lebih masih oke dong. Iya semangat, semangat. Kita juga perhatikan ya, orang tua itu menularkan semangat sama anak. Dan saya mau katakan anak kita itu nangkep aura kita. Coba aja, satu hari saudara jadi orang tua malas-malasan ya. Gitu, kayak zombie. Pasti anak saudara juga kayak lemas, lesu. Siapa di rumah punya anjing? Siapa di rumah punya anjing? Anjing saudara nangkep aura saudara. Betul ya? Kalau anjing saudara, petakilan gitu ya, pasti tuannya juga petakilan. Heboh. Kalau anjing saudara pecicilan, pasti saudara gini. Karena anjing saudaranya nangkep aura. Makanya ada salah satu psikolog anjing loh. Anjing aja ada psikolognya. Serius, saya pernah lihat tuh cuplikannya, saya lupa namanya siapa. Anjing kita itu kalau kita datang ke rumah, kita tuh harus tenang supaya anjing kita bisa tenang. Jadi saudara menenangkan anjing saudara dengan cara apa? Aura saudara harus tenang. Dulu saya waktu punya anjing ya, saya sakit ya, lagi sedih gitu, lagi sakit gitu kan, terpuruk. Anjing saya ikutan nangis gitu, sedih gitu. Tangkap aura loh. Saya bilang saya udah sembuh, bangkit lagi dia. Nah saudara dikasih Tuhan, orang yang bersemangat itu dapat menanggung penderitaannya. Memang dunia itu sedang sulit. Itu hal-hal yang di luar kendali kita. Ko Willy juga pernah bilang begitu ya. Itu di luar kendali kita. Kesulitan, pergumulan di luar itu. Kesulitan ekonomi, jungkir balik dan lain sebagainya itu di luar kendali kita. Yang di dalam kendali kita apa? Mari kita bersemangat. Jadi yang jadi Gojek driver semangat bangun pagi. Ya jangan gini, ya nyetir lagi. Ya paling dapat order berapa sih? Jangan semangat. Ayo cemungut, amin. Sama-sama katakan semangat. Amin saudara. Coba lihat muka-mukanya orang semangat atau muka-muka lesu nih. Ya, karena hanya orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Saya ingat banget itu. Saya mungkin pernah cerita sama saudara. Teman saya punya mobil Karimun, itu parkir paling dalam, susah mau dikeluarin. Diangkat sama 8 orang. Digeser, gimana caranya? 1, 2, 3 angkat, 1, 2, 3 angkat. Kok geser loh? Orang yang bersemangat dapat menggulingkan masalah. Amin. Tapi orang yang lesu terguling sama masalah. Yeriko bisa diruntuhkan karena apa? Semangat, pujian dan penyembahan. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau memuji dan menyembah Tuhan itu jangan gini. Kenapa sih heboh-heboh amat itu Andro? Biasa aja. Ya, gaya tepuk tangan dilihat dari profesi. Dulunya mantan di kasino kayaknya. Harus semangat, memuji Tuhan juga harus semangat. Bahkan dikatakan Tuhan bertempik sorak, amin.
Wow, haleluya. Saudara pernah nonton basket gak? Ada cheerleader kan? Yeay, yeay gitu kan. Yang jerit-jerit berisik gak jelas gitu kan ya. Dulu MU juga ada cheerleader ya. Yeay, yeay gitu kan. Tapi itu ngasih semangat loh. Saya pernah lihat tayangan televisi. Ada satu petenis dari Australia. Dia ya usianya masih cukup muda sih. Ya. Ada fansnya dia, penggemarnya dia. Kemana nih orang ini main, ini sama-sama orang Australia nih. Fansnya anak masih kecil lah. Kemana orang ini main dia selalu ada. Kalau nggak salah Alex de Minaur, pemain tenisnya. Anak ini selalu kasih semangat. Yeah, gitu. Selalu orang ini main tenis ada dia. Sampai foto bareng bilang gini, thank you lu udah nyemangatin gue katanya. Tadi gue ngerasa udah hampir kalah kayaknya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Mau semangat, amin. Amin, dia kalau sakit, oh iya sakit ya bentar lagi kayaknya mati deh gue. Jangan dong, jangan mati deh gue. Nih, beberapa contoh, tokoh-tokoh dunia yang dipakai Tuhan, luar biasa. Saudara pasti tahu lagu, Fanny J. Crosby. Dia kehilangan penglihatan sejak usia 6 minggu Bapak Ibu. Saya baca ceritanya, dia sakit dibawa ke dokter, dikasih obat, mungkin keras obatnya, salah diagnosa, mengalami kebutaan. Saudara sebagai orang tuanya gimana nih? Lahir fine-fine aja, sakit ke dokter malah jadi buta. Pergumulannya hidup di masa-masa ketika disabilitas sering dipandang rendah. Tapi Tuhan pakai dia menulis lebih dari 8.000 lagu rohani. Wow, sama-sama bilang wow. Apakah dia mengasihani diri? Kira-kira kelemahan jadi aib gak buat dia? Kelemahan buat dia menjadi mengasihani diri gak? Kalau mengasihani diri akan jadi 8.000 lagu rohani, betul gak? Kekurangan fisik tidak membatasi kemampuan untuk memuliakan Tuhan. Lagunya kan Blessed Insurance, tahu ya pasti ya. Ku berbahagia, tahu lagu itu? Yakin teguh. Menjelang dia meninggal, ada seorang reporter tanya gini, kalau kamu bisa terlahir kembali, kamu mau milih lahir dalam keadaan normal, fine-fine aja, kamu bisa melihat atau buta? Dia bilang, saya akan memilih tetap buta. Kaget kan reporternya, hah? Goblok amat nih orang gitu mungkin. Kenapa kamu tetap memilih untuk buta? Karena ketika saya dipanggil oleh Tuhan, wajah pertama yang saya lihat adalah wajah Yesus. Wow. Yang kedua siapa? Hudson Taylor, bukan Taylor Swift ya. Hudson Taylor. Sakit dan ditolak banyak orang. Keterbatasannya sering sakit keras selama pelayanannya di Tiongkok. Pergumulannya menghadapi kesepian, kehilangan istri dan anak, serta penolakan dari sesama misionaris. Wah, jadi zaman dulu itu ada senioritas mungkin ya. Bagaimana Tuhan memakai dia mendirikan China Inland Mission, sekarang OMF Internasional yang membuka jalan bagi misi modern di Asia. Pelajarannya adalah kesetiaan di tengah penderitaan menjadi alat Tuhan membawa Injil kepada bangsa-bangsa. Amin. Siapa lagi? Nick Vujicic. Lahir tanpa tangan dan kaki. Berulang kali ingin bunuh diri. Berulang kali loh. Dia nyemplung ke sungai, pengen mati, gak mati. Muncul lagi. Berulang kali mau bunuh diri. Ada satu quotation yang luar biasa. Yang saya sampai sekarang masih ingat. Jangan percaya ramalan tangan. Karena orang yang tidak punya tangan pun bisa punya masa depan. Wow. Ada di antara kita mau masih percaya ramalan tangan. Tolong liatin dong jodoh gue udah deket apa belum. Yang ngomongin deket jauh mah tukang parkir. Ayo terus, udah deket lagi, udah deket, jeger aja. Orang yang tidak punya tangan pun bisa punya masa depan. Amin. Siapa lagi? Ini dia. Johnny Erickson tanda, lumpuh sejak remaja. Lumpuh total akibat kecelakaan menyelam di usia 17 tahun. Wow. Depresi berat, sempat mempertanyakan kasih Tuhan.
Tapi Tuhan pakai dia, ia menjadi penulis buku rohani, pelukis dengan mulut. Dan pendiri pelayanan Johnny and Friend yang melayani penyandang disabilitas di seluruh dunia. Tuhan bisa memakai penderitaan untuk menjadi sarana penghiburan bagi orang lain. Amin. Yang berikutnya siapa? Billy Graham. Sering dianggap terlalu sederhana, khotbahnya sederhana banget ya. Kurang oke gitu loh. Dihadapkan pada tekanan media dan politik selama pelayanannya. Tapi Tuhan menjadikannya penginjil terbesar abad ke-20 yang memberitakan Injil kepada lebih dari 200 juta orang secara langsung. Bahkan dia orang pertama yang memberitakan Injil melalui media televisi, betul ya? Ketulusan dan kesetiaan jauh lebih penting dari popularitas atau intelektualitas. Mungkin kita punya kelemahan intelek, kemampuan sosial dan lain sebagainya. Tapi Tuhan bisa pakai setiap kita, keterbatasan fisik dan lain sebagainya. Ya kelemahan merupakan, saya mungkin sedikit kutip Cihu kemarin, tapi saya ada sedikit tambahan. Ya, jangan malu dengan kelemahan, keterbatasan, kegagalan, serta luka di masa lalu. Di tangan Tuhan, kelemahan menjadi sarana untuk menyentuh hati orang lain. Kelemahan merupakan panggung pertunjukan kuasa Allah di dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Kelemahan itu kemarin dikatakan weakness is not a bug but feature. Fitur. Di handphone saudara ada fitur kan. Seringkali kita menganggap kelemahan itu seperti virus yang menggerogoti kita. Tapi justru itu fitur yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita. Supaya kuasa Allah dinyatakan. Saya minta pemain musik tampil ke depan. Yang terakhir saudara. Ini yang penting. Kelemahan kita tidak pernah membatasi kuasa Allah. Karena apa? Allah akan menyelesaikan pekerjaannya dengan setia. Kita punya Allah yang setia. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai. Meskipun kita sering goyah, patah semangat, bahkan tidak jarang kita menghadapi keputusasaan. Namun Allah tidak pernah lelah bekerja di dalam kita saudara. Kesetiaan Tuhan membuat kita mampu menyelesaikan panggilannya. Tuhan bekerja melalui kita bukan karena kita kuat tetapi karena Ia setia. Sama-sama katakan, coba saudara baca yang bagian ini ya. Yang keduanya, 2, 3. Kesetiaan Tuhan membuat kita mampu menyelesaikan panggilannya. Tuhan bekerja melalui kita bukan karena apa? Kita kuat, tetapi karena Ia setia. Sekali lagi saya mau katakan, Tuhan bekerja melalui kita bukan karena kita kuat, tapi karena Tuhan kita setia. Karena Ia setia. Filipi 1 ayat yang ke-6 dikatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saya akan bacakan dalam terjemahan New English Translation. For I am sure of this very thing. Aku sangat yakin tentang hal ini. That the one who began a good work in you will perfect it until the day of Christ Jesus. Aku sangat yakin tentang hal ini. Bahwa Allah yang sudah memulai karya begitu baik dalam hidup saudara akan menyempurnakan. Karya Tuhan sempurna karena kita punya Tuhan yang setia. Kita memang jauh dari sempurna, tapi kita disempurnakan karena kesetiaan Allah. Alkitab mengatakan jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kalau kita tidak setia, Ia tetap setia sebab Ia tidak dapat bertentangan dengan dirinya sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara, apapun kelemahan kita, kesulitan kita, pergumulan kita, mari terus melangkah di dalam Tuhan walaupun kita punya kelemahan. Karena Tuhan tidak akan berhenti bekerja sampai rencananya tergenapi dalam hidupmu. Tuhan Yesus berkati setiap kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Mari kita bagi berdiri bersama-sama. Saat ku ada dalam lembah, Dia menantikan
jawaban. Ku tahu Tuhan selalu ada, tak akan pernah meninggalkan. Dalam gelap ku melihat Kaulah harapan. Dalam lemah kuasa-Mu nyata sempurna, sempurna. Kuasa-Mu sempurna. We believe in You, Lord. Come on, sing this song. Saat semua seakan lenyap, anugerah-Mu selalu menopang. Hanya Kau Tuhan ku andalkan, Kau penolong yang ku percaya. Come on, sing this song together, come on. Dalam gelap ku melihat Kaulah harapan. Dalam lemah kuasa-Mu nyata sempurna, sempurna. Kuasa-Mu sempurna. Lagi katakan sempurna. Kuasa-Mu sempurna. Ini setiap kami Tuhan, kami membawa segala kelemahan kami, keterbatasan kami, tapi kami tahu satu hal, bahwa Allah kami, Allah yang dahsyat. Kelemahan kami tidak pernah membatasi kuasa Allah untuk Kau memakai setiap kami Tuhan. Mari nyatakan Tuhan kuasa-Mu, kuasa-Mu Tuhan naungiku. Takkan ku ragu saat ku lemah, maka ku kuat. Kuasa-Mu Tuhan naungiku. Takkan ku ragu saat ku lemah, maka ku kuat. Dalam gelap ku melihat Kaulah harapan. Oh Jesus. Dalam lemah ku
Kuasa-Mu nyata sempurna, sempurna. Haleluya Tuhan, haleluya. Ulu yang patah Tuhan tidak Kau putuskan Tuhan. Sumbu yang mulai pudar Tuhan tidak pernah Kau padamkan. Tapi Kau justru pakai setiap kami. Bahkan Engkau sengaja memilih kami yang lemah. Untuk menunjukkan kuasa-Mu yang dahsyat dalam hidup kami. Kalau kami mampu bukan karena kuat gagah kami. Tapi karena roh Tuhan yang ada dalam hidup kami. Oleh Bapak Ibu Saudara, jangan melihat kelemahanmu terus menerus. Tapi lihat kuasa Tuhan yang besar. Lihat kuasa Tuhan yang nyata dalam hidup saudara. Lihat kesetiaan Tuhan yang memampukan kita sampai hari ini. Aku sadar Tuhan aku lemah. Aku gak berdaya kalau tanpa Tuhan. Mari kita terus melekat kepada Tuhan. Cukup kasih karuniaku bagimu. Kata cukup itu artinya tidak perlu ditambahkan apapun. Karena kasih karunia Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan yang tidak pernah pudar dalam hidup kita. Mari kita bersandar kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kau justru memakai setiap kami yang lemah, tidak berdaya. Bahkan kami mungkin yang bodoh menurut dunia. Kami akui kami bodoh, kami lemah. It's okay kami bodoh, it's okay kami lemah. Tidak masalah engkau bodoh, tidak masalah engkau lemah. Yang penting engkau mau apa tidak dipakai Tuhan. Engkau mau apa tidak diproses oleh Tuhan. Selama kita mau diproses Tuhan, Tuhan akan nyatakan kemuliaannya. Terima kasih Tuhan. Tanamkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Allah yang pilih kami, Allah juga pegang hidup kami. Bahkan Allah yang memberikan Roh Kudus-Nya dalam hidup kami. Allah juga yang menguatkan kami Tuhan. Bahkan Allah yang setia sampai akhir. Yang akan terus menyempurnakan karya-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan yang kami dengar boleh jadi kekuatan bagi kami semua. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Berikan kepada kami hati yang penuh dengan sukacita untuk berikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah berikan yang terbaik buat setiap kami. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih kepada Pastor Lucky yang telah memberitakan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara. Saya undang kepada yang bertugas untuk boleh maju ke depan. Kita naikkan satu pujian. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Semuanya bertepuk tangan bagi nama Tuhan kita. Sama-sama katakan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan,
tiadakan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Allah luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. mari serukan namanya kok. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Oh, oh. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Musik memuji Tuhan, come on. Mari semuanya kita bertepuk tangan bagi nama Tuhan kita. Bersorak-sorai bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari angkat kedua tanganmu saudara. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari menari bagi Tuhan kita sekali lagi, come on. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Sebab dia luar biasa, Luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. lebih dahsyat lagi, come on. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan dengan imanmu, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. katakan Yesus. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus nama di atas segala nama. Thank you Jesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Cukup kasih karuniamu bagiku. Di dalam kelemahan kuasamu menjadi sempurna. Cukup kasih karuniamu bagiku. Di dalam kelemahan, di dalam kesukaran, kuasamu menyertai aku. Cukup kasih karuniamu bagiku. Di dalam kelemahan, kuasamu menjadi sempurna. Cukup kasih karuniamu bagiku. Di dalam kelemahan, di dalam kesukaran, kuasamu menyertai aku. Di dalam kelemahan, di dalam kesukaran, kuasamu menyertai aku. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal
pertengahan sampai pada berkati puji-pujian, berkati firman Tuhan, berkati tangan-tangan sudah memberikan persembahan hujanmu. Bila Tuhan Yesus nanti akan balas dengan berlimpah-limpah. Tim Presiden Worship, demikian juga Asher, Kolektan, bahkan multimedia, kami serah dalam tamu, berkati mereka, biarlah mereka boleh tetap semangat untuk mengiring Tuhan, untuk melayani Engkau. Dan sebentar juga ada ibadah sesi yang kedua, Tuhan gerakan sidang jemaatmu yang lain, agar mereka boleh datang hadir untuk menikmati berkat daripada Tuhan. Berkati pastor yang sudah menguraikan firman Tuhan, Tuhan pakai lebih jauh, urapi dengan kuasa-Mu, supaya kebenaran firman Tuhan boleh sampaikan dengan baik, jemaat boleh mengerti akan rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tadakan tanganmu, terima berkat pada Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah engkau di kota, diberkati engkau di desa, diberkati engkau di ladang, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu. Kiranya segala berkat, berkat jasmani, berkat rohani, dan berkat materi, berkat ini datang dari Allah Bapa, kasih sayang kepada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.